Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Setelah Abu Nawas tiba di istana dengan tersenyum, Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, pada akhir-akhir ini perutku terasa sering sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin. Mohon ampun Baginda, apa yang sudi kiranya yang dapat hamba bantu?" Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Kemudian Baginda menjawab, "Aku menginginkan agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku, dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah dari Baginda Raja. Namun, ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana bisa ia menangkap angin untuk dipenjarakan. Sedangkan angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan dari Baginda Raja. Tidak ada henti-hentinya untuk menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak pernah putus asa. Ia terus berpikir dalam mencari jalan keluar, walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan yang sangat mustahil. Karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat meski keberadaannya ada di mana-mana. Setelah 2 hari berlalu berjalan sejak permintaan Baginda Raja, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga pada hari ketiga, ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri dan bersiap-siap menerima hukuman dari Baginda Raja. Akan tetapi tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan sebuah ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira segera berlari pulang ke rumah untuk mempersiapkan semua keperluan dalam menghadapi sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Di sana Baginda Raja telah menunggu dan segera ingin melihat hasil kerja dari Abu Nawas. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin itu?" "Sudah Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Coba perlihatkan, aku sangat ingin melihat hasil kerjamu itu," kata sang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. Setelah menerima botol tersebut, Baginda kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Di manakah angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam botol ini."
Kemudian Abu Nawas berkata, "Ampun yang mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Akan tetapi jika Tuan Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol tersebut." Kemudian tanpa berpikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada yang penuh ketakutan, kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja. Tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba. Dan ketika ia hendak keluar, maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol itu. Agar ia tidak bisa melarikan diri, maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat atau menutup botol tersebut." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak jadi memarahi dan menghukum Baginda Raja, meskipun beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas, karena sebuah alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan yang aneh ataupun mustahil. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati yang penuh gembira karena ia telah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalan baru di tepi hutan dengan maksud memperkuat silaturahim. Ia adalah seorang Yahudi. Sesampainya di rumah Yahudi tersebut, ternyata di sana tengah berlangsung permainan musik yang sangat meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir ikut larut dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari dan sebagainya. Semuanya bersuka cita. Ketika para tamu sudah lelah dan kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi tersebut, ia ditampar oleh si Yahudi. Kemudian Yahudi itu mengatakan agar lebih terlihat akrab karena Abu Nawas merupakan teman barunya. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukan. Abu Nawas kembali mengangkat cangkir kopi untuk diteguknya. Namun tidak disangka ia kembali mendapat tamparan yang begitu keras dari pemilik rumah tersebut. Dan begitu seterusnya. Pemilik rumah tersebut hanya tersenyum saja tanpa merasa bersalah sedikitpun. Begitu juga para tamu yang hadir, bukannya kasihan, malah menertawakan Abu Nawas. Ketika perasaan marah bercampur geram, Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas terus berjalan menuju rumahnya dalam hati yang bergumam, "Jahat benar perangai Yahudi tersebut, main tampar seenaknya saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Aku harus mencari cara menghentikan Yahudi tersebut," kata dalam hati. "Oh iya, aku ada akal," gumam Abu Nawas selanjutnya. Pada keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja di istana.
"Ampun Baginda Raja, hamba telah mendengar di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Permainan itu sangat aneh." Laporan dari Abu Nawas kepada sang raja. "Di mana tempatnya?" tanya Baginda Raja. "Di tepi hutan sana Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Mari kita lihat." "Nanti malam saja kita perginya Baginda Raja. Kita tidak akan pergi berdua saja dengan pakaian biasa, agar tidak ada yang mengenali Baginda Raja," kata Abu Nawas. Setelah tiba malam hari, maka berangkatlah Baginda Raja dan Abu Nawas ke rumah Yahudi tersebut. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya. Maka Baginda pun dipersilahkan untuk duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan ataupun kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tidak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka dengan terpaksa menarilah Baginda Raja sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan kehausan, barulah dibagikan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Biar Baginda Raja merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke dalam mulutnya, Baginda Raja ditampar oleh si Yahudi tersebut. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi, begitu seterusnya, sehingga Baginda Raja merasakan sangat kesakitan dan mukanya menjadi lembab memerah, sementara tamu lainnya terus menertawainya. Kemudian ia sadar jika Abu Nawas pasti sudah meninggalkannya, dan ia pun tahu jika itu adalah sebuah cara Abu Nawas dalam menunjukkan kejahilan yang terjadi pada rakyatnya, dan selalu saja Baginda Raja yang menjadi korbannya. Karena tidak sanggup lagi menerima tamparan dari Yahudi tersebut, Baginda pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pada keesokan harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas dan menghadapnya. "Wahai Abu Nawas, sungguh baik sekali perbuatanmu semalam. Engkau telah membiarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu," kata Baginda Raja. "Ampun beribu ampun wahai Baginda Raja. Pada malam sebelumnya, hamba telah mendapatkan perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hamba melaporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Maka dari itu, hamba membawa Baginda Raja ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu," jawab Abu Nawas dalam membela dirinya.
Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas tersebut. Kemudian disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi tersebut. Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam? Tanya Baginda Raja. Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak mengetahui jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu. Jawab si Yahudi membela dirinya. Apa daya pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda Raja. Karena menampar orang termasuk perbuatan menyiksa dengan kejam. Dan Baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda Raja. Ampunilah hamba, tuanku, ucap si Yahudi tersebut. Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu Raja Harun amat memperhatikan rakyatnya. Ia sangat berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Meskipun caranya selalu aneh dan membuat ia hampir celaka. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan nantikan kisah-kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Setelah Abu Nawas tiba di istana dengan tersenyum, Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, pada akhir-akhir ini perutku terasa sering sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin. Mohon ampun Baginda, apa yang sudi kiranya yang dapat hamba bantu?" Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Kemudian Baginda menjawab, "Aku menginginkan agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan. Karena ia telah berani menggangguku dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah dari Baginda Raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana bisa ia menangkap angin untuk dipenjarakan. Sedangkan angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan dari Baginda Raja. Tidak ada henti-hentinya untuk menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak pernah putus asa. Ia terus berpikir dalam mencari jalan keluar. Walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan yang sangat mustahil. Karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat meski keberadaannya ada di mana-mana. Setelah 2 hari berlalu berjalan sejak permintaan Baginda Raja, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga pada hari ketiga,
ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri dan bersiap-siap menerima hukuman dari Baginda Raja. Akan tetapi tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan sebuah ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira segera berlari pulang ke rumah untuk mempersiapkan semua keperluan dalam menghadapi sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Di sana Baginda Raja telah menunggu dan segera ingin melihat hasil kerja dari Abu Nawas. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin itu?" "Sudah, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Coba perlihatkan, aku sangat ingin melihat hasil kerjamu itu," kata sang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. Setelah menerima botol tersebut, Baginda kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Di manakah angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam botol ini." Kemudian Abu Nawas berkata, "Ampun yang mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Akan tetapi jika Tuan Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol tersebut." Kemudian tanpa berpikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada yang penuh ketakutan, kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja, tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba. Dan ketika ia hendak keluar, maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol itu. Agar ia tidak bisa melarikan diri, maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat atau menutup botol tersebut." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak jadi memarahi dan menghukum Baginda Raja, meskipun beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas, karena sebuah alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan yang aneh ataupun mustahil. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati yang penuh gembira karena ia telah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalan baru di tepi hutan dengan maksud memperkuat silaturahim. Ia adalah seorang Yahudi. Sesampainya di rumah Yahudi tersebut, ternyata di sana tengah berlangsung permainan musik yang sangat meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir ikut larut dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari dan sebagainya, semuanya bersuka cita. Ketika para tamu sudah lelah dan kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin.
Masing-masing mendapat secangkir kopi termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi tersebut, ia ditampar oleh si Yahudi. Kemudian Yahudi itu mengatakan agar lebih terlihat akrab karena Abu Nawas merupakan teman barunya. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukan. Abu Nawas kembali mengangkat cangkir kopi untuk diteguknya. Namun tidak disangka ia kembali mendapat tamparan yang begitu keras dari pemilik rumah tersebut. Dan begitu seterusnya. Pemilik rumah tersebut hanya tersenyum saja tanpa merasa bersalah sedikitpun. Begitu juga para tamu yang hadir, bukannya kasihan, malah menertawakan Abu Nawas. Ketika perasaan marah bercampur geram, Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas terus berjalan menuju rumahnya dalam hati yang bergumam. Jahat benar perangai Yahudi tersebut, main tampar seenaknya saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Aku harus mencari cara menghentikan Yahudi tersebut, kata dalam hati. Oh iya, aku ada akal, gumam Abu Nawas selanjutnya. Pada keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja di istana. Ampun Baginda Raja, hamba telah mendengar di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Permainan itu sangat aneh. Laporan dari Abu Nawas kepada sang raja. Di mana tempatnya? Tanya Baginda Raja. Di tepi hutan sana Baginda Raja, kata Abu Nawas. Mari kita lihat. Nanti malam saja kita perginya Baginda Raja. Kita tidak akan pergi berdua saja dengan pakaian biasa, agar tidak ada yang mengenali Baginda Raja, kata Abu Nawas. Setelah tiba malam hari, maka berangkatlah Baginda Raja dan Abu Nawas ke rumah Yahudi tersebut. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya. Maka Baginda pun dipersilahkan untuk duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan ataupun kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tidak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka dengan terpaksa menarilah Baginda Raja sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan kehausan barulah dibagikan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Biar Baginda Raja merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri. Pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke dalam mulutnya, Baginda Raja ditampar oleh si Yahudi tersebut. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi, begitu seterusnya, sehingga Baginda Raja merasakan sangat kesakitan dan mukanya menjadi lembab
memerah sementara tamu lainnya terus menertawainya. Kemudian ia sadar jika Abu Nawas pasti sudah meninggalkannya. Dan ia pun tahu jika itu adalah sebuah cara Abu Nawas dalam menunjukkan kejahilan yang terjadi pada rakyatnya. Dan selalu saja Baginda Raja yang menjadi korbannya. Karena tidak sanggup lagi menerima tamparan dari Yahudi tersebut, Baginda pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pada keesokan harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas dan menghadapnya. Wahai Abu Nawas, sungguh baik sekali perbuatanmu semalam. Engkau telah membiarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu, kata Baginda Raja. Ampun beribu ampun wahai Baginda Raja. Pada malam sebelumnya, hamba telah mendapatkan perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hamba melaporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Maka dari itu, hamba membawa Baginda Raja ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu, jawab Abu Nawas dalam membela dirinya. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas tersebut. Kemudian disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi tersebut. Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam? Tanya Baginda Raja. Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak mengetahui jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu, jawab si Yahudi membela dirinya. Apa daya pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda Raja. Karena menampar orang termasuk perbuatan menyiksa dengan kejam. Dan Baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda Raja. Ampunilah hamba, tuanku, ucap si Yahudi tersebut. Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu Raja Harun amat memperhatikan rakyatnya. Ia sangat berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Meskipun caranya selalu aneh dan membuat ia hampir celaka. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan nantikan kisah-kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.